Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau bahas cara mencegah pencurian oleh orang-orang yang datang ke toko kita. Biasanya orang-orang seperti itu tidak belanja, dan jikapun belanja sebagai modus aja untuk melihat-lihat toko kita, dan datang saat toko lagi sibuk-sibuknya atau toko lagi rame sama pelanggan kita. Cara mencegahnya kalau bisa, yang pertama, di toko harus ada CCTV. Yang kedua, hati-hati dan waspada saat toko lagi dalam keadaan banyak pembeli. Dan di video ini akan saya jelaskan beberapa cara mereka mengambil barang kita atau mengutil. Cara dia mengambil barang-barang yang tidak terlihat langsung sama kita, seperti barang-barang yang jauh dari kasir atau yang terhalang sama barang-barang pajangan lainnya. Bisa juga terhalang sama konsumen kita saat lagi sibuk. Di situ karyawan juga nggak boleh lengah. Karyawan bisa memantaunya saat lagi melayani pelanggan atau lagi mengambil barang-barang yang dipesan oleh pelanggan. Dan jika ada orang membawa kantong hitam masuk ke toko, terus keliling-keliling lihat-lihat barang, tapi kantong tersebut tidak ditaruh atau dititipin di kita. Hati-hati untuk orang seperti itu. Bisa aja barang satu persatu masuk ke kantong tersebut. Itu sudah pernah kita alami sendiri di toko. Biasanya orang seperti itu tidak belanja. Dia hanya berkeliling-keliling, menanyakan harga, setelah itu langsung keluar. Ada juga saat kita lagi sibuk melayani pelanggan, datang orang-orang yang ingin mengambil sesuatu. Karena toko semi grosir kalau lagi rame sibuk semua, apalagi toko yang bisa ngambil sendiri orang yang belanja. Kesempatan buat orang-orang seperti itu. Saya pernah punya pengalaman waktu di pasar. Karyawan lagi sibuk, datang orang langsung ke kasir, dan saya pun lagi membuat faktur buat pelanggan saya. Orang tersebut langsung nanya ke saya, "Bang, Ali-Ali di mana bang?" gitu. Saya jawab sambil nunjuk, "Di sebelah situ." Kirain saya ngambil dikumpulin dulu di depan atau di dekat pintu keluar masuk toko. Ternyata langsung ke motor, dan yang diambil pun bukan ali-ali, tapi susu Fresian Flag sebanyak 2 dus. Saya baru sadar saat bon pelanggan saya sudah siap saya jumlah, dan ingin menulis barang-barang apa saja yang mau dibeli orang tadi. Karena toko kita dulu masih manual, tulis dulu barang-barangnya baru dijumlah. Ternyata pas saya tanya sama karyawan, orangnya sudah nggak ada lagi. Saya curiga ada yang nggak beres ini. Ternyata benar, susu Fresian Flag yang datang hari itu sudah nggak ada lagi 2 karton. Nanya ke orang-orang yang ada di depan. Benar, dia langsung tadi naikin ke motor. Saya lihat ada temennya, begitu kata orang yang di depan toko. Kirain sudah bayar, kata orang itu. Begitulah salah satu cara mereka, dan itu yang saya alami sendiri. Mungkin masih banyak kejadian yang lain kita nggak pernah tahu. Makanya di toko itu harus benar-benar teliti dan nggak boleh lengah. Sangat banyak hal-hal seperti itu terjadi, termasuk uang kembalian. Jangan anggap sepele. Kadang toko lagi rame, kita buru-buru mengembalikan kembalian orang lain karena kita lagi ngerjain bon orang biar cepet. Tanpa kita sadari, kembalian tersebut bisa diselipkan entah ke kantong atau ke tempat lainnya, padahal kita sudah sesuai atau pas kembaliannya. Tapi tiba-tiba nggak cukup katanya. Karena kita buru-buru, kita juga hilang konsen.
katanya kurang ya langsung kita kasih lagi, padahal orang tersebut hanya modus. Dan biasanya nggak langsung ngomong kurang, tapi nanya barang yang lain dulu. Begitu pandangan kita menoleh ke barang yang ditanya, begitu juga uang itu diselipin. Setelah itu baru dia pura-pura hitung kembalian, seolah-olah kaget. Emang ini kembaliannya berapa? Cara-cara seperti itu sering terjadi di toko-toko. Biasanya orang-orang seperti itu belanjanya cuma sedikit tapi uangnya ratusan, biar kembaliannya banyak. Jadi di situ kadang kembaliannya ada 50-an, dan 50-annya itu yang bisa diselipin. Baik, itu mungkin beberapa pengalaman saya yang bisa saya bagikan, khususnya buat yang punya toko-toko sembako ataupun toko yang lain. Hati-hatilah soal mengembalikan uang kembalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.